I was 17. I was bad. Scar. I don't see a scar. Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul 17 Again. Film yang dirilis pada tahun 2009 lalu ini menceritakan tentang uak-uak berumur 37 tahun yang mengalami berbagai kegagalan dalam kehidupannya. Baik itu gagal dalam masalah karir maupun membina sebuah keluarga. Padahal dulunya uak-uak ini ketika muda merupakan bintang sekolah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film 17 Again. All around you. Mike adalah seorang murid SMA yang sangat baik dalam bidang atletis. Tak hanya itu, ia juga memiliki wajah yang sangat tampan, mempesona, dan merupakan pemain basket unggulan di sekolahnya. Ketika mereka akan mengambil gambar para pemain di tim basket, tiba-tiba datang seorang murid cupu korban bullying bernama Nate. Mike dan Nate merupakan sahabat baik. Give a little guy the sign, please. There we are. Nice, guys. Scoot up and back. 3, 2, 1. Keesokan harinya, Mike dan teman-temannya akan melangsungkan pertandingan. Terlihat di sini jika Mike adalah seorang murid populer. Kehadiran Mike membuat semua orang bersorak untuknya. Tak lama, datang seorang wanita cantik yang merupakan pacar Mike bernama Scarlett. Awalnya, Scarlett ingin mengatakan sesuatu kepada Mike. Namun, karena tidak ingin mengganggu pertandingan Mike dan timnya, Scarlett memilih untuk menunda pembicaraan mereka. Kemudian, dengan paksaan dari Mike, Scarlett pun memberitahukan jika ia telah bunting. Hal ini tentu saja membuat Mike begitu shock dan tidak fokus dalam pertandingannya. Bahkan, Mike memilih untuk keluar dari pertandingan itu, meninggalkan karirnya sebagai pemain basket demi bisa mengejar Scarlett yang akan pergi dari tempat itu. Mike mengatakan jika ia akan bertanggung jawab penuh kepada Scarlett. Lalu mereka berdua pun menari bahagia. 20 tahun kemudian, di usianya yang sekarang sudah menginjak 37 tahun, Mike menjalani hidup yang tidak bahagia dan cenderung membosankan. Kini, Mike tinggal bersama sahabatnya sejak SMA yaitu Nate. Nate yang dulunya sering dibully, sekarang berubah menjadi seorang programmer sukses yang begitu kaya raya. Hari itu adalah hari kenaikan jabatan Mike. Ia begitu bersemangat memulai pekerjaannya. Namun sayangnya, ketika di kantor, Mike harus rela menelan pil pahit ketika mengetahui bahwa karyawan yang baru bekerja 2 bulan yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan itu. Mike pun begitu kesal kepada manajernya karena ia sudah mengabdikan hidupnya selama 16 tahun di perusahaan itu, tetapi mereka malah tidak memilihnya dan lebih memilih anak baru. No, right? Full spot. Guys! OMG! Mike yang sedang kesal pergi ke SMA tempat dirinya bersekolah dulu. Di sini, Mike kembali mengenang masa kejayaannya sebagai pemain basket yang hebat. Ketika sedang melihat foto-foto kemenangan timnya dulu, Mike dihampiri oleh seorang petugas kebersihan sekolah. Petugas itu mengetahui semua mengenai masa kejayaan Mike. Petugas itu menanyakan jika Mike memiliki kesempatan, apakah ia ingin kembali ke masa-masa kejayaannya ketika SMA. Tentu saja, Mike menjawab jika ia memang menginginkannya. Anehnya, tiba-tiba petugas itu menghilang saat putri Mike yang bernama Maggie datang. Setelah menjemput anak-anaknya, Mike mengajak mereka ke sebuah tempat makan. Di sini, kita berkenalan dengan putra Mike yang bernama Alex. Terlihat jika kedua anak Mike tidak terlalu peduli kepadanya. Saat mengantarkan putra-putrinya pulang, ia menemui istrinya yang bernama Scarlett yang merupakan pacar yang ia hamili ketika masih SMA dulu.
Ternyata Scarlett sudah menggugat cerai Mike. Penyebabnya dikarenakan Mike selalu saja menyalahkan Scarlett atas semua kegagalan yang terjadi di dalam hidupnya. Tak hanya itu, Mike cenderung tidak peduli dengan keluarganya sendiri karena terlalu fokus memikirkan penyesalannya. Mike berpikir, jika saja waktu itu ia lebih memilih pertandingan basketnya daripada Scarlett, ia mungkin sudah menjadi pemain basket yang sukses saat ini. Hidup Mike saat ini sungguh sangat menyedihkan. Ia tidak memiliki tempat tinggal dan hanya menumpang di rumah Nate. Gagal dalam karirnya, kedua anaknya tidak peduli kepadanya, bahkan Scarlett istrinya sendiri menggugat cerai dirinya. Tentu saja hal ini membuat Mike begitu sedih. Di perjalanan pulang, di tengah kondisi hujan yang begitu deras, Mike melihat seorang pria hendak melakukan bunuh diri. Tak tinggal diam, Mike langsung bergegas keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan pria itu. Yang mengagetkan, ternyata pria itu adalah sang petugas kebersihan yang dijumpai oleh Mike di sekolah sebelum ini. Saat Mike hendak menyelamatkan pria itu, ia malah tergelincir dan jatuh ke dalam sebuah pusaran air. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Mike melihat dirinya menjadi muda kembali seperti saat ia masih SMA. Nate, sang pemilik rumah yang tidak lagi mengenali Mike, mengira jika Mike adalah seorang pencuri. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. An elegant weapon from a more civilized time. Me, Mike O'Donnell, best friend. Got to prove it. Please. Di tengah-tengah perkelahian, Nate melihat foto-foto masa SMA mereka. Dari situ, Nate akhirnya menyadari jika orang itu memanglah Mike yang kembali menjadi muda. Seusai berkelahi, Nate mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Were you at any point shot by a gamma ray? No. Nate yang merupakan seorang maniak dengan cerita-cerita fantasi, menduga jika Mike dirubah menjadi muda kembali oleh roh penuntunnya. Mike berpikir jika petugas kebersihan yang ia temui sebelumnya adalah sang roh penuntun yang dimaksud. Mike langsung bergegas pergi ke sekolahnya untuk menemui petugas itu. Tetapi, sesampainya di sekolah, petugas itu tidak ada di sana. Bahkan, tak ada seorang pun yang mengenali siapa petugas itu. Di tengah pencarian, Mike melihat sebuah tanda berupa genangan air yang membawanya ke lapangan basket. Dari situ, Mike sadar jika ia harus kembali bersekolah. Oleh karena itu, Mike meminta Nate untuk membantunya mendaftar masuk SMA. Awalnya, Nate tidak ingin membantunya, dikarenakan pergi ke sekolah membawa kenangan buruk bagi Nate yang dulu merupakan murid korban bullying. Never go back to that godforsaken place. Never, 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 ever, ever. Tetapi dengan rayuan Mike, Nate pun bersedia membantunya. Nate membuatkan identitas palsu untuk Mike agar ia bisa mendaftar sekolah. Nate risih melihat penampilan Mike yang seperti seorang murid dari masa 20 tahun yang lalu. Saat masuk ke ruangan, Nate jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ibu kepala sekolah yang bernama Jane. Hello. Okay. Yang aku herannya kan, Be, kenapa di setiap film apapun yang aku tonton, kalau laki-laki tersepona sama perempuan, pasti rambut wanita itu selalu berkibar-kibar gak jelas. Padahal kok dipikir itu di ruangan ketutup ya kan, nggak ada kipas angin juga di situ sebenarnya. Kayak mana cara rambut itu bisa tertiup-tiup gitu? Dengan transkrip nilai yang dibuat oleh Nate, Mike pun dengan mudah berhasil masuk ke SMA itu. Thank you. Karena penampilan Mike yang terlalu kuno, Nate membantu Mike untuk merubah penampilannya sesuai dengan masa itu, yakni tahun 2009. Tak hanya itu, Nate meminjamkan mobil mewahnya kepada Mike. Tentu saja, Mike menjadi bahan perhatian oleh seisi sekolah. Kebetulan, Mike berada satu kelas dengan putrinya yakni Maggie. Ketika pelajaran olahraga, Mike pun merasa begitu senang karena akhirnya ia bisa bermain basket kembali.
Saat sedang ke toilet, betapa terkejutnya Mike melihat Alex putranya menjadi korban bully teman-teman satu klub basketnya. Alex diikat oleh teman-temannya di dalam toilet. Di sini, Mike memperkenalkan dirinya sebagai keponakan dari Ned. Seusai membebaskan Alex, Mike mengajaknya untuk makan bersama di kantin. Alex menceritakan jika ia menyimpan perasaan kepada ketua dari grup pemandu sorak. Tak lama, datang seorang murid tengil bernama Stan. Alex memberitahu jika Stan lah yang mengikatnya di dalam toilet. Sedihnya, Mike baru mengetahui jika Stan adalah pacar dari Maggie, putrinya. Mike merasa sangat kecewa saat mengetahui jika Maggie telah tumbuh menjadi wanita yang begitu agresif dan memiliki pacar yang brengsek. I would have taped you to a lunch lady. Punk. You don't talk to him that way. Saat Stan mengganggu Alex, Mike sang ayah langsung marah melihat putranya dibully. Mike dan Stan pun bersih tegang. Mike yang sebenarnya sudah dewasa serta memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak, dengan mudahnya bisa membaca sifat asli Stan dan berhasil mempermalukannya di depan murid-murid yang tengah berada di kantin itu. Don't hurt yourself, big boy. Whoa, hey, drinking age still 21, thank you very much. Setelah kejadian itu, Mike akhirnya menyadari betapa pentingnya peran seorang ayah bagi anak-anaknya. Sebab, seperti yang saya singgung sebelumnya, Mike selama ini tidak terlalu peduli dengan anggota keluarganya karena selalu memikirkan penyesalan yang terjadi di dalam hidupnya. Mike pun menyadari jika tujuan pemandu roh itu bukan untuk memperbaiki karir Alex sebagai bintang basket, melainkan membantu anak-anaknya untuk menghadapi masalah mereka. Selesai makan, Mike datang ke rumah Alex untuk menemuinya. Di sini, Mike mengajari Alex cara bermain basket yang benar. Beberapa ratus detik kemudian, ibu Alex atau istri Mike yaitu Scarlett pulang ke rumah. Awalnya, Scarlett tidak mengenali Mike. Sampai akhirnya, ia menyadari jika wajah Mike sangat mirip dengan wajah suaminya ketika muda. Keesokan harinya, Mike melihat jika Maggie putrinya sedang bercipok lidah dengan pacarnya, yaitu Stan. Saat itu, guru mereka sedang memberikan pelajaran mengenai reproduksi dan membagikan kondom kepada seisi kelas. Tiba-tiba, Stan main nyosor aja ke bibir Maggie, sehingga membuat Mike kesal dan menghajarnya. Perkelahian antara mereka berdua pun menjadi perbincangan seisi sekolah. Atas kejadian itu, pihak sekolah pun meminta Ned yang merupakan ayah pura-pura Mike untuk datang menghadap kepala sekolah. Di sini, Mike mencoba merayu Jane, meskipun Jane terlihat tidak menyukainya. Suatu ketika, Mike kembali datang ke rumah Alex. Ia bertemu dengan Scarlett dan membantunya untuk menyelesaikan taman yang sedang ia buat. Sejak saat itu, Mike selalu melatih Alex untuk menjadi pebasket yang hebat, membantu Scarlett dalam pekerjaannya, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan Maggie dari Stan. Beberapa hari kemudian, Mike, Alex, dan tim basket mereka mengikuti sebuah pertandingan. Mike yang memang dasarnya sangat ahli bermain basket, berhasil mendapatkan banyak poin untuk timnya. Lalu, di detik-detik terakhir, Alex berhasil mencetak poin yang membuat tim mereka memenangkan pertandingan itu. Atas kemenangan ini, Nicole, sang ketua klub pemandu sorak yang merupakan wanita yang disukai Alex, datang dan memeluknya. Di sisi lain, Ned, sahabat Mike, masih terus mencoba mendekati Jane, sang kepala sekolah, meskipun selalu saja mengalami penolakan. Kemudian, Ned mengatakan jika ia akan mendonasikan laptop bagi murid-murid di sekolah tersebut jika Jane mau pergi berkencan dengannya. Kembali ke Mike. Untuk merayakan kemenangan timnya, Mike mengundang seisi sekolah untuk berpesta di rumahnya, di mana rumah yang ia maksud tentu saja adalah rumah Ned. Saat di lapangan sekolah, Mike melihat putrinya Maggie yang tengah menangis. Maggie menceritakan jika ia telah dicampakkan oleh Stan, pacarnya. Alasannya dikarenakan Maggie telah hamil anak mereka. Persis seperti yang terjadi dengan Mike dan Scarlett dulu. Namun bedanya, Mike tidak sebangsat Stan dan mau bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Tentu saja, Mike sangat sedih melihat apa yang menimpa putrinya. Lalu, ia pun mencoba menenangkan Maggie yang tengah rapuh itu. Karena Mike sangat baik kepadanya, Maggie malah justru jatuh cinta kepada Mike
yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Bahkan, Maggie sampai menggoda Mike ketika berada di dalam pesta yang diselenggarakan di rumah Ned. I was 17. I was back. Scar. I don't see a scar. Maggie, no, Maggie, stop this now. Yes! Maggie, I'm not the person that you think I am. You I'm really are. not. You and I can never be together. Stop fighting. Untung saja Mike masih waras dan berpikir jernih. Mike lalu mengatakan jika ia memiliki wanita lain yang ia sukai. Mengetahui hal itu, Maggie pun pergi meninggalkannya. Tell your girlfriend. She better keep a close eye on you. Di luar, Scarlett datang ke rumah Ned untuk menjemput anak-anaknya. Betapa senangnya Mike dan Scarlett melihat Alex putra mereka berhasil mendapatkan wanita idamannya, yaitu Nicole sang ketua klub pemandu sorak. Sambil memandangi Alex dari kejauhan, Scarlett dan Mike sedikit mengobrol, sampai akhirnya Mike terbawa suasana dan mencoba mencipok Scarlett. Thank you. Scarlett. Tentu saja, Scarlett yang tidak mengetahui siapa identitas Mike yang asli menjadi marah. Sialnya lagi, kejadian itu disaksikan oleh Maggie. Maggie yang menduga jika Mike ternyata mendekatinya, hanya karena tertarik kepada Scarlett sang ibu, langsung menampar Mike dengan keras. I don't know how to act normal. Clearly. That's the story of my life. Di restoran, di luar dugaan, ternyata Jen sang kepala sekolah juga sangat maniak dengan cerita-cerita fantasi, sama seperti Ned. Mereka bahkan menggunakan bahasa ras elf di film-film untuk berkomunikasi. Karena persamaan ini, akhirnya Jen pun bersedia menjalin hubungan dengan Ned. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Ned melihat rumahnya menjadi tempat berpesta bagi teman-teman Mike. This party is over. Baiknya, Ned hanya sedikit marah kepada Mike atas kelakuannya itu. How are you? You okay? Yeah. Really? I guess I deserve that. The second one's out of line. Saat sedang bersih-bersih, Mike mengatakan jika ia telah mengacaukan semuanya. Ned sebagai seorang sahabat terus mencoba untuk menyemangati Mike. Mike pun baru menyadari jika tepat pada hari itu adalah hari sidang perceraian antara ia dan Scarlett. Kemudian, Mike dan Ned langsung bergegas pergi ke lokasi persidangan. Tepat ketika perceraian mereka akan dilaksanakan, karena ketidakhadiran Mike di tempat itu, tiba-tiba Mike dan Ned datang. Sesampainya di lokasi, Ned bertindak dan berpura-pura menjadi pengacara Mike. Sayang, karena kelakuannya dinilai tidak sopan, Ned pun dikeluarkan dari ruang sidang. Sebelum dikeluarkan dari ruangan, Mike memohon kepada Scarlett agar ia bisa membacakan sebuah surat yang dititipkan oleh suami Scarlett kepada dirinya. Namun tentu saja, surat itu ditulis oleh Mike sendiri. Tetapi karena fisiknya menjadi muda kembali, Mike pun berpura-pura menjadi keponakan Ned di depan Scarlett. Lewat surat itu, Mike mengungkapkan jika ia masih mengingat persis momen-momen pertama kali dirinya jatuh cinta kepada Scarlett 20 tahun yang lalu. Karena begitu mencintai Scarlett, Mike sangat ingin memilikinya dan hidup bersama dengan damai. Tetapi ketika beranjak dewasa, Mike mengakui jika ia kehilangan arah dan terus menyalahkan Scarlett atas kegagalan yang terjadi di dalam hidupnya. Mike meminta maaf atas semua kesalahan yang ia lakukan dan mengatakan jika ia benar-benar mencintai Scarlett. Scarlett sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Mike. Ia meminta kepada pihak pengadilan agar perceraiannya diundur terlebih dahulu. Lewat surat yang ditinggalkan oleh Mike, Scarlett menyadari jika remaja itu adalah Mike, suaminya sendiri yang berubah menjadi muda kembali. Keesokan harinya, Mike dan Alex beserta tim mereka kembali mengikuti pertandingan basket. Scarlett dan Maggie menghadiri pertandingan itu. I can't be here again. I have to go. Di tempat pertandingan, Mike melihat Scarlett yang akan pergi dari tempat itu. Tak ingin melakukan kesalahan lagi,
Mike meminta Alex untuk menggantikannya, sementara ia berusaha mengejar Scarlett. Saat berlari di lorong, Mike tiba-tiba kembali menjadi dirinya yang dewasa. Menyaksikan hal itu, awalnya membuat Scarlett tampak bingung. Kemudian, Mike menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Mike mengatakan kepada Scarlett jika mencintainya adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Mike kembali meminta maaf dan memohon kepada Scarlett untuk memberinya kesempatan kedua agar ia bisa menebus semua kesalahannya selama ini. Lalu, setelah semua yang terjadi, pada akhirnya Scarlett bersedia memaafkan Mike dan mereka pun berpelukan. Menjelang akhir film, kita diperlihatkan jika Mike akan kembali ke rumah keluarganya. Sementara itu, Ned sudah resmi menjalin hubungan dengan Jane dan tinggal bersama di rumah miliknya. Setelah semua yang terjadi, Mike memutuskan untuk menjadi pelatih basket di sekolahnya. Lalu, film pun berakhir. Selesai menonton film ini, saya pribadi masih belum rela melihat akhir yang kurang bahagia dari Maggie yang dicampakkan oleh Stan pacarnya dalam kondisi bunting. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.